Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mardin dengan NIM 2165027. Pada video kali ini saya akan mereview materi manajemen lingkup proyek mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, lanjut saja pada materinya. Manajemen lingkup proyek. Yang pertama, lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Yang kedua, hasil atau deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari satu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan atau notulen rapat. Yang ketiga, manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Selanjutnya, proses manajemen lingkup proyek. Pertama, perencanaan lingkup. Itu menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan dan diverifikasi dan dikendalikan. Kedua, definisi lingkup. Meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Yang ketiga, membuat WBS. Membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditandatangani. Selanjutnya, yang keempat, verifikasi lingkup. Memformalkan penerimaan lingkup proyek. Dan yang kelima, pengendalian lingkup. Itu mengendalikan perubahan lingkup proyek. Selanjutnya, perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Pertama, rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Yang kedua, masukan utamanya mencakup karta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contoh project charter dapat kita lihat pada gambar yang ada di PPT. Ini lagi contohnya. Selanjutnya, definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, karta proyek serta aset, proses, organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Kedua, seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Selanjutnya, penetapan lingkungan proyek lebih jauh. Seperti kita lihat pada PPT. Selanjutnya, membuat work breakdown structure atau WBS. WBS merupakan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengolahan jadwal proyek, biaya, dan sumber daya dan perubahan. Ketiga, rekomposisi merupakan bagian hasil proyek menjadi bagian yang lebih kecil. Contoh dari WBS, internet disusun berdasarkan produk.
kita lihat pada P yang sudah dibuat. Ini lagi contohnya. WBS intranet dalam bentuk tabular. Yang pertama, concave. Kita lihat pada PPT yang sudah dibuat. Ini adalah contohnya juga. Gantt chart intranet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek. Adalah tabel 5.4 akan X something text for CVD consulting WBS. Pendekatan untuk mengembangkan WBS. Yang pertama, pedoman. Beberapa organisasi seperti TOD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Pendekatan analogi, meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Pendekatan top down, mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Selanjutnya pendekatan bottom up, mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Selanjutnya pendekatan mind mapping, menulis tugas di format non-linear percabangan dan kemudian membuat struktur WBS. Contoh pendekatan mind mapping kita lihat pada PPT yang sudah dibuat. Dan ini hasil WBS dalam diagram. Pustaka WBS dan skop baseline. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci, sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama pekerja dan berapa biaya yang diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS. Ketiga, lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya serta pustaka WBS membentuk skop baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Selanjutnya, verifikasi. Pertama, sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Kedua, bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Ketiga, banyak proyek TI yang sengsara karena skop creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Selanjutnya, pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Pertama, sasaran. Kedua, sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. Kedua, memastikan bahwa perubahan di proses berdasarkan prosedur dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Ketiga, mengelola perubahan ketika terjadi. Ketiga, variance adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Baik, itu review dari materi pertemuan 5. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.